Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang bernilai. Berdasarkan sifatnya, sampah terbagi atas sampah organik dan anorganik. Sedangkan berdasarkan bentuknya, sampah terbagi atas sampah padat, cair, alam, konsumsi, manusia, hingga sampah radioaktif. Sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia karena sifatnya yang sulit terurai. Namun, keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya. Komposisi sampah, khusus plastik di Indonesia saat ini sekitar 15% dari total timbunan sampah, terutama di daerah perkotaan. Peningkatan sampah plastik meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, yang merupakan hasil dari perubahan gaya hidup masyarakat. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Berkesempatan dapat berbincang lebih jauh dengan Bapak Iwan yang merupakan penduduk di sekitar TPA Dengung, memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai kehidupan dan lingkungan. Tentang kebersihan lingkungan ya Pak ya. Pernah ada upaya
dari pemerintah atau misalkan dinas terkait gitu tentang kayak penyuluhan mengenai ini TPA Dengung ini? Jarang sekali sih penyuluhan mah ada. Itu penyuluhan mah paling sekali-kali aja, hanya untuk artinya ketertiban di sampah ini, lingkungan ketertiban di sini ya, gitu. Terus dari pemerintah itu ada Persatuan Pemulung Indonesia seluruh Indonesia, tapi cuma prakteknya emang nggak ada, cuma teori aja. Gitu, cuma teori aja, prakteknya emang ada, data dipintahin KTP segala macam gitu, tapi prakteknya nggak ada. Terus ada rencana dari pemerintah untuk daur ulang gitu, cuma gitu aja, prakteknya emang enggak. Jadi nggak ada tindak lanjut, nggak gitu ada ya, Pak? tindak lanjutnya, nggak ada tindak lanjutnya. Jadi kesejahteraan pemulung juga nggak ada sih, cuma kita mulung bebas aja, freelance aja bebas, nggak ada perhatian dari nggak ada dari dinas-dinas terkait itu nggak ada. Jadi hanya ada teori tapi Teori aja, prakteknya tidak ada gitu cuma ya, Pak, teori ya? aja. Mungkin yang diharapkan dari Bapak dan rekan-rekan yang lain, teorinya ada, prakteknya juga ada gitu ya, Pak, karena ya? data kita dipinta, KK, KTP kan gitu, difoto gitu, tapi kelanjutannya ya nggak ada, gitu aja. Terus perhatian tuh kadang-kadang dari ini, dari apa, orang-orang swasta, kadang dari ABRI gitu ya, dari polisi, gitu, perhatian gitu. Kalau dari dinas terkait. Tapi pernah ada yang turun itu kayak TNI Polri yang membantu gitu masyarakat di sini? Kalau membantu secara tenaga enggak sih, Bu. Paling kalau sembako gitu. Kadang-kadang sembako, lagi musim kemarin, musim Covid tuh sembako gitu. Nasi juga tiap hari Jumat nasi dari Cakra itu. Terus sembakonya ada gitu. Kalau mereka ulang tahun, dia ngasih sembako. Ada ke sini gitu ya, Pak, ya? Alhamdulillah ya, Pak, ya. Ada perhatiannya gitu dari. Berarti Bapaknya juga mengetahui sih dengan benar gitu, dengan pahamnya bahwa di sini tuh ada pencemaran lingkungan ya, Pak, ya? Ya pencemaran pasti ada sih. Cuma yang herannya itu kita di sini ya musim-musim kayak kemarin tuh penyakit yang yang gawat ya gitu, ironis nggak ada satupun. Artinya kita itu nggak pakai masker, lingkungan kotor, artinya lingkungan kotor, tapi nggak ada yang kena gitu. Oh, jadi sehat semua? Sehat semua. Alhamdulillah. Padahal kalau makanan itu kita 50% itu makan dari sini, makan buah-buah, sayur gitu, ngambil dari sini yang masih layak gitu. Oh, artian ngambil berarti yang sudah dibuang diambil lagi kita makan gitu. Kita makan kayak makan yang tadi yang cerita itu gitu. Kalau mereka masak kadaluarsa masih berlaku, kita ambil, kita makan gitu kan. Kita konsumsi buah-buahan, makanan ringan, minuman gitu. Cuma kayak gini nutrisi saya gitu. Tapi, berarti kenapa? Ya macam minuman gini gitu ya, kopi-kopian gitu, Neng, teh gitu tuh. Ini dari sampah semua. Oh, yang seperti ini dari sampah juga? Kita makanan masa buah-buahan jambu gitu, apel, jeruk, salah, gitu. Jadi ada yang masih bagus, ada yang enggak. Yang masih bagusnya kita konsumsi, yang enggaknya kita buang. Gitu. Tapi alhamdulillah itu ya. Saya setahun di sini lebih nggak pernah dibawa ke puskesmas. Sehat aja, iya. Imunisasi tubuhnya ini ya, Pak, kuat, kebal. Padahal tadi itulah, kalau ini mah nggak memenuhi syarat untuk kesehatan sebetulnya. Tapi di balik itu ada kekebalan tubuh. Mungkin dari buah-buahan atau dari makanan lainnya. Sebetulnya mah kalau kita nilai gitu dari luar, dari orang luar ke dalam, nggak mungkin mereka gitu, pasti muntah lah kalau makan ya, muntah lah. Tapi kalau kita enggak gitu, karena memang kita terpaksa, karena kita enggak terkejar hasil usaha untuk beli-beli yang bisa. Berarti memang betul ya ada keterkaitan antara kesehatan di lingkungan sama keadaan lingkungannya sendiri. Lingkungannya, iya. Gitu.
Tapi kebetulannya mukjizat yang di sini sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Ya Neng, kalau kita lihat ya maafnya bicara ya, kita agak kotor sedikit, agak jorok dikit, mungkin agak jijik sedikit, kayak bilatung. Mungkin Neng kalau lihat bilatung banyak gimana sih ya. Tapi kita walaupun bilatung itu ada di makanan gitu, yang kita makan bukan bilatungnya mah. Misalnya makanannya, bilatungnya kita buang gitu. Karena memang udah biasa kita udah Kalau untuk menjaga atau merawat lingkungan di sini, biasanya masyarakat tuh ada kegiatan atau apa gitu Pak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Masing-masing aja lah gitu. Karena mereka masyarakat nggak berhak, di sini nggak punya hak di sini karena tanahnya tanah PU gitu. Orang PU ke masyarakat juga enggak, kecuali itu ada barang-barang kimia atau barang-barang yang membahayakan dibuang di sini, ya masyarakat pasti turun tangan juga gitu, nggak boleh buang di sini. Model kemarinnya untuk kotoran ayam mau dibuang sini nggak jadi, ada demo gitu, karena itu membuat lingkungan bau gitu. Kalau dari bapaknya sendiri ada nggak nih upaya untuk menjaga lingkungan gitu kan, seperti tadi memilah sampah yang bisa dijual gitu, ada upaya lain nggak Pak? Itu udah otomatis Neng, secara tidak langsung gitu, secara tidak langsung kita itu artinya menjaga, malah membantu pemerintah juga gitu. Kalau nggak diambil dipulung gitu, udah kayak apa? Iya pasti menggunung sekali ya Pak ya. Menggunung sekali gitu. Di samping itu juga artinya menjadi kehidupan buat pemulung. Berarti masyarakat di sini juga tidak paham betul gitu akan kesehatan lingkungan mereka, itu berkaitan dengan lingkungannya sendiri gitu ya Pak ya? Iya, artinya karena udah kebiasaan jadi kebal gitu, kebal. Dan masyarakat di sini umumnya dari sini ke jalan tuh yang dulunya pemulung. Oh dulunya. Jadi mereka udah nggak asing lagi. Gitu. Berarti di sini TPA-nya sudah lama kayaknya Pak ya? Ya udah puluhan tahun. Oh. Puluhan tahun. Berarti saya tahunya telat ya? Telat. Ya, udah puluhan tahun di sini. Udah puluhan tahun. Orang yang pemulung aja udah nyampe gitu. Yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun gitu. Yang 15 tahun. Tapi kalau dari segi kesadaran pendidikannya nih Pak, misalkan kayak nanti punya anak gitu, anak mereka tetap sekolah kan ya Pak ya? Sekolah, mereka justru punya cita-cita juga gitu, untuk artinya jangan sampai orang tuanya jadi pemulung lagi kan, gitu. Mereka gitu, kalau memang ada anaknya mau sekolah ya sekolah gitu sampai mana gitu, sampai jadi orang lah gitu. Berarti sadar juga kalau akan pendidikan itu penting ya Pak ya? Penting, cuma kemampuan ekonomi gitu, kita kan sekarang gitu lah. Tapi sekarang kan sudah ini Pak, banyak program-program pemerintah, beasiswa dan lain sebagainya. Iya, gitu. Cuma 1-2 lah yang dapat ya. Yang dapat 1-2, yang keinginan ininya juga nggak begitu menggebu gitu, keinginan sama pendidikan itu gitu, sekolah itu sampai kuliah gitu, karena sekarang di kita itu banyak pabrik. Jadi larinya udah lulus langsung kerja di pabrik gitu, langsung kerja pabrik, jadi cari uang gitu, bukan ngejar pendidikan. Nggak, kita cari uang, lulus saja SMP SMA kerja di pabrik. Kalau di situ ada pabrik apa tadi? Triplek. Oh triplek. Baru kemarin, tahun kemarin gitu. Berarti di sini udah TPA, di sana pabrik gitu ya Pak ya. Sampingnya lingkungan masyarakat. Jadi untuk apa? Untuk kehidupan kesejahteraan minimal itu memang udah lumayan cukup di sini. Artinya pengangguran tuh enggak baik perempuan lakinya pada kerja. Kalau pendapat Bapak nih tentang permasalahan lingkungan yang ada di lokasi, maksudnya di TPA Dengung ini terutama. Penghasilannya. Pendapatnya. Oh, pendapatnya. Ya pendapatnya dalam lingkungan ini ya tertata rapi sih nih. Tertata rapi gitu, terus kita itu artinya sesuai dengan lingkungan yang ada, harus ada dari dinas misalkan dikasih
menu-menu yang sehat gitu dari dinas gitu. Kan tadi bapaknya bilang bapak dari sini sejak kecil ya Pak. Iya. Ada pernah merantau juga, terus kembali lagi ke sini. Iya. Berarti bapak tahu TPA ini pada saat bapak kecil sudah ada? Udah nih. Oh, udah ada. Udah ada, iya. Karena di Rangkas Bitung itu cuma di sini, di Kabupaten Rangkas ini. Jadi dibuangnya semua ke sini ya Pak Ke ya? sini, baik perumahan, pasar gitu. Ke sini. Kalau dibandingkan nih Pak, kondisi pada saat dulu dengan sekarang lebih baik yang mana? Lebih baik dulu. Ya. Lebih baik dulu. Lebih baik dulu. Karena dulu sampah juga belum terlalu banyak ya Pak ya? Iya, belum terlalu banyak, terus rapi lagi gitu. Tapi sekarang juga ada penataan gitu ya Pak ya dari dinas terkait gitu supaya tidak mengular kemana-mana itu sampahnya. Iya, tiap hari ada, tiap hari ada penataan. Cuma tadi itu nggak terkejar oleh tenaga kerja yang ada di sini yang di TPA ini nggak terkejar karena sampahnya terlalu banyak. Ini karena dari berbagai satu kecamatan kabupaten, ya. Bukan kecamatan, dari Maja juga kecamatan Maja ke sini. Lalu apa yang sudah dilakukan nih Pak oleh masyarakat atau perusahaan, maksudnya kayak dinas terkait, sehingga kegiatannya itu menyebabkan kerusakan lingkungan nih Pak? Kalau untuk untuk pencegahan gitu ya, atau itu sebetulnya nggak ada sih. Berarti balik lagi tadi ada teori tapi tidak ada praktek ya Pak? Nggak ada, masa bodoh aja. Baik masyarakat begitu, yang kerja juga yang mengelola ini dari dinas atau itu hanya ala kadarnya, sekedar gitu, ala sekedar, artinya nggak betul-betul ditata rapi, nggak kayak gini sih kalau ditata rapi gitu. Mereka hanya sekedar yang buang sampah, hanya sekedar buang sampah, yang ngerjain asal sekedar ngerjain. Buktinya kayak gini, gitu artinya nggak tertata gitu. Kalau jenis sampah yang ada di sini tuh ada sampah apa aja sih Pak? Sampah yang di sini macam-macam, dari buangan dari ibu-ibu rumah tangga, mulai plastik gitu, kardus, botol-botol minuman, terus sayur-sayuran gitu. Kalau yang itu. dominan, maksudnya yang paling banyak gitu? Yang paling banyak tuh plastik. Plastik. Iya. Karena Plastik. kita hidup tidak ini apa ya kalau tanpa plastik. Plastik. Segala sesuatu pasti butuh plastik. Iya. Gitu. Jadi sampah plastik yang lebih dominan Yang gitu lebih ya Pak ya. dominan. Lalu dampak untuk lingkungan nih Pak, kan kalau dilihat di sini pohon tetap ada ya Pak ya. Jadi kayaknya tidak terlalu mengganggu terhadap lingkungan sekitar juga mungkin. Enggak sih, Neng. Memang daerahnya dari daerah pertanian sih, gitu, daerah pertanian. Jadi semacam sawah, pohon-pohonan. Jadi ada batas-batasnya gitu. Ini untuk ditanam pohon-pohonan, tanah untuk ditanam pohon-pohonan, ini sawah. Lain tanah untuk sampah ada, masing-masing ada ininya. Cuma untuk tadi itulah, untuk namanya keindahan gitu, jangan terlalu ini, artinya lapangan sampah semua. Sampah semua lapangan, karena memang ada masyarakatnya di sini. Tapi respon masyarakat juga tetap aman kan ya Pak ya, adanya TPA di sini? Aman selama pembuangan sampah itu tidak dicampuri bahan kimia, bahan-bahan kimia yang berbahaya. Aman. Beberapa waktu lalu itu Pak, saya pernah baca berita katanya di TPA Dengung ini sampahnya berserakan sampai aromanya itu ke jalan. Benar memang ada. Kalau bau sampah itu karena terbawa angin, pasti gitu, pasti baunya itu kemana-mana gitulah, Neng. Karena apa? Tadi itu tertimpa cuaca juga, model gini. Kalau kena panas dia enggak, kalau habis panas kena hujan, nguap dia. Nah, bau kemana-mana gitu. Ya itu wajar lah, wajar, memang harus gimana lagi. Karena memang dibawa oleh alam, oleh angin, dibawa oleh, nggak bisa mencegah angin kita kan gitu. Tapi masyarakat tidak ada demo atau sampai minta menutup
TPA kan ya Pak? Enggak, karena masyarakat kehidupannya dari sini, Dari masyarakat sini. sini. Oh, dari sini semua ini satu apa ya? Satu kampung nih. Bukan satu, iya, hampir satu kampung. Bahkan dari kampung luar, dari Cilacap tuh, daerah Cilacap, daerah Penyandungan yang mulu sampah ini bukan orang sini. Berarti banyak yang menggantungkan kehidupannya juga ya Pak di sini. Iya. Banyak sekali Neng, artinya mereka yang memang satu mungkin kehidupannya untuk usaha lain nggak bisa, untuk kerja keahlian nggak ada, ijazah misal segala, ya larinya ke sini. Kalau boleh dipilih nih Pak antara memberikan teori tetapi tidak ada prakteknya, atau ada pembekalan seperti misalkan mengajari mendaur ulang atau misalkan membuat kerajinan dari barang bekas, Bapaknya pilih yang mana nih? Ya pilih yang kedua Yang itu kedua, Pak. ya. Iya, jadi ada kreatif gitu, ada kreatif, nanti kita punya keahlian, lebih sejahtera, sebetulnya lebih sejahtera. Tapi sampai saat ini itu belum ada. Belum ada, cuma teori-teori aja. Biasalah kita maklumi aja yang hal Iya. yang gitu. Memang cuma. Jadi lebih baik ada kegiatan gitu ya Pak, Iya. untuk menambah penghasilan juga kan ya Pak. Kalau ada kegiatan, ada daur ulang, nggak numpuk ini. Si sampah itu nggak numpuk ini. Karena emang dilihat juga ya Pak ya, daripada numpuk gini tadi ada sampah-sampah styrofoam itu kan tidak bisa daur ulang sama sekali ya Pak ya. Nggak bisa yang gitu. Padahal styrofoam itu sepengetahuan saya biasanya untuk meleburnya itu agak lama waktunya. Iya, agak lama. Kalau mesin-mesinnya ada untuk daur ulang, ada. Di sini saja yang lewat tuh. Di situ di depan tuh ada yang hijau itu tadi ya. Itu untuk daur ulang sebetulnya. Cuma pelaksanaan. Itu pelaksanaannya itu nggak ada pelaksanaan. Mereka hanya artinya ke pemerintah tuh hanya ya membohongi lah, membohongi aja, hanya membohongi itu. Lain artinya lain tertulis lain ininya gitu ya, dari pemerintah mau dikasih gitu, laporannya mungkin ya dilaksanakan gitu, tapi ya dua-duanya salah, yang di atas yang di atas yang di bawahnya salah gitu, yang di atasnya nggak mau survei ngelihat langsung cuma ngasih barangnya aja, yang di bawahnya nggak ngerjain gitu, nggak dikerjain, nggak artinya nggak dipraktekkan gitu. Mungkin tidak Pak, ada mesin tapi tidak digunakan itu karena yang diamanahkan tidak paham cara penggunaannya. Enggak, mereka mungkin artinya yang ngasih itu udah memberi petunjuk, udah tahu, artinya ada tenaga teknisnya, orangnya ini gitu, udah ada gitu. Berarti kalau untuk pengetahuan mereka paham gitu ya, Pak, Paham ya? untuk artinya untuk mengerjakan atau menjalankan produksi gitu ya, paham sebetulnya paham gitu. Tetapi tidak menurunkan kembali ilmunya ke Bapak dan rekan-rekan Iya. gitu. Kalau misalkan tadi Bapak kan sama teman-teman yang lain, ibu Bapak yang lain itu mencari Iya. sampah-sampah plastik ya Pak ya. Berarti Bapak tadi bilang tidak ada perhatian khusus dari dinas terkait gitu. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau dari masyarakat pernah nggak Pak ada inisiatif nih ya Pak? Misalkan kayak kegiatan, ayo kita bareng-bareng gitu. Nggak ada. Nggak ada juga. Iya, Berarti tetap semuanya masing-masing. masing-masing gitu, masing-masing. Sebetulnya mah ya kalau orang bilang bahasa kerennya mah harusnya mah di sini ada orang bereitmen di situ ya, menempatkan suatu pada tempatnya. Hebat Bapak. Cuma yang ditempatkannya nggak ada, Nggak ada ya. nggak bisa menempatkan pada orang yang pada ahlinya gitu, orang yang pada tempat. Itu yang bikin kacau ini itu. So, jadi ini tadinya penuh yang jalan nih sama sampah. Oh, sampai ke sini tadi. Iya penuh jalan tuh. Ini kan bekas di beko itu. Karena tadi itu orang yang ditempatin di sininya itu artinya kepala yang dari sini bukan orang yang bidangnya. Gitu. Dari Satpol PP dipindah ke sampah ya bukan bidangnya. Iya. Akhirnya tadi itu kayak gini kejadiannya gitu. Kalau untuk kesadaran lingkungan ya Pak, menurut Bapak sendiri sebetulnya kesadaran lingkungan itu tugasnya untuk siapa? Misalkan untuk
kita hanya sebagai masyarakat, apa kita semua kalangan gitu Pak? Ya kalau untuk lingkungan mah harus semua kalangan Semua menyangkutnya. kalangan, Oh ya, iya Pak. harus, karena memang itu umum gitu, lingkungan itu umum dan harus disiplin sih sebetulnya mah gitu. Kalau kita ini disiplin, nggak kayak gini kejadiannya gitu, keadaannya nggak kayak gini. Karena nggak disiplin masing-masing lah gitu. Jadi masa bodoh sifatnya, timbulnya kayak gini gitu. Lingkungan yang ada itu nggak tertata. Kalau kegiatan yang Bapak lakukan itu kan setiap hari ya Pak Iya. ya, mencari, memilah sampah plastik organik dan non organik. Iya. Nah itu biasanya dilakukan, Bapak biasanya mulainya jam berapa? Kadang jam setengah 5 pagi, jam 5 pagi gitu. Oh, setelah Jam 6. sekitar subuh ya Pak Iya, ya? karena kita subuh itu artinya mobil datang sampah malam gitu. Ya nggak ada yang mulungnya belum banyak gitu. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan beragam penelitian yang dilakukan, semakin banyak dikenal berbagai bahan dan metode pembuatan kompos. Sejatinya, pembuatan kompos juga harus disesuaikan dengan tujuan pembuatan, sehingga bahan dan manfaat kompos akan sesuai dengan yang diharapkan. Upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup adalah bentuk tanggung jawab setiap warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Untuk itu, marilah kita menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar lingkungan tetap aman dan nyaman, sehingga kita tetap bisa hidup berdampingan.